Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Novina Sari Sialogo dengan NPM 701921018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai merebaknya varian Omikron. Awal munculnya varian Omikron. Pada awal November, teknisi laboratorium di Lancet Laboratories, Pretoria, Afrika Selatan, menemukan ciri yang tidak lazim pada sampel yang mereka uji untuk virus corona. Tes PCR tidak mendeteksi satu target yang biasanya terdeteksi, pertanda ada sesuatu yang berubah pada virus corona. 3 pekan kemudian, dikenal dengan nama virus corona varian Omicron. Apa perbedaannya dengan varian Delta? Maria van Kerkhove, pemimpin teknis tim penanganan COVID-19 dari Badan Kesehatan Dunia WHO, mengatakan bahaya Omikron justru dapat menyebabkan lebih banyak kasus, sehingga meningkatkan risiko kematian. Apa dampaknya bagi kesehatan? Menurutnya, Omikron malah memiliki kemungkinan 70% lebih kecil untuk mengalami gejala yang parah dibandingkan pasien yang terjangkit mutasi COVID-19 Delta. Walaupun gejalanya lebih ringan, kita harus lebih waspada, apalagi penyebarannya yang lebih cepat. Nah, bagaimana penyebaran Omikron di Indonesia? Jumlah kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus meningkat setiap harinya, kata Charles pada Sabtu 8 Januari 2022. Bahkan, sejumlah pakar epidemiologi memprediksi penularan Omikron di Indonesia dapat tembus 300.000 kasus per harinya. Namun, Natal dan Tahun Baru tetap berjalan walaupun hadirnya Omikron. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhadjir Effendi, menjelaskan, pelonggaran di masa libur Nataru ini dikarenakan COVID-19 di Indonesia yang sudah semakin membaik dan tercapainya target vaksinasi. Tentu saja, walaupun Natal dan Tahun Baru tetap berjalan, Menko PMK tetap menegaskan agar penerapan prokes tidak boleh lengah. Kasus-kasus yang ada semenjak kehadiran Omikron. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tramizi mengatakan terdapat 21 kasus baru yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri yang terdiri dari 16 WNI dan 5 WNA. Negara kedatangan paling banyak adalah Arab Saudi dan Turki. Sampai saat ini, kasus Omikron di Indonesia kebanyakan dari pelaku perjalanan ke luar negeri. Dr. Nadia mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Ia mengatakan, kesadaran diri dan menahan keinginan untuk berpergian harus dilakukan. Saya meminta masyarakat untuk bekerja sama mencegah penularan virus COVID-19 dengan menahan diri agar tidak berpergian. Kasus kedua yaitu kaburnya pasien Omikron dari Wisma Atlet. Seorang pasien terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron dikabarkan kabur dari fasilitas karantina. Ia meminta agar diisolasi di rumahnya. Dari kejadian ini, diharapkan Kemenkes dapat belajar dari kesalahannya dan juga lebih tegas terhadap pasien-pasien yang dikarantina. Bagaimana kebijakan pemerintah mengenai hadirnya Omikron? Pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan, di antaranya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham memberlakukan aturan baru untuk mencegah masuknya varian corona baru dari Afrika dengan melarang warga negara asing dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Kebijakan kedua yaitu Ditjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, dan Nigeria. Aturan tersebut mulai berlaku pada Senin 29 November 2021. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu Anda dan saya harap presentasi ini berguna bagi Anda. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.